Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu. Selamat bertemu kembali di ibadah kita minggu ini tanggal 13 Juni 2021. Jangan lupa adik-adik, siapkan semua Alkitabnya dan duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, dan supaya lebih semangat kita bernyanyi, yuk ayo kita ke gereja. Untuk memulai ibadah kita saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, jangan ada yang berisik lagi ya. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa kebaikan dan kemurahan-Mu hingga pada pagi hari ini kami dapat ya Tuhan mengikuti ibadah dari YouTube ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau tetap menyertai kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan pada saat ini ya Tuhan kekhawatiran kami akan adanya virus corona, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu tidak akan berkesudahan dalam hidup kami. Engkau akan bungkus rapat kami Tuhan, sehingga kami tetap ya Bapa memperoleh kesehatan. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah online kami ini dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa juga berbicara di dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan nanti. Tuhan Yesus sertai ya Bapa di dalam kami ibadah ya Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan melalui pujian kami, melalui doa kami, biarlah itu dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Berkati kami Tuhan 6 hari ke depan di dalam kami ya Tuhan menuntut ilmu pengetahuan. Biarlah Engkau Bapa memberikan roh kepintaran bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang memberkati mereka, agar melalui orang tua kami Tuhan, kami menerima berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sekali lagi ya, apa kabar anak sekolah minggu? Sekarang kita tanya dulu dengan kakak-kakak guru sekolah
menyebutkan ya Dek ya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah adik-adik, kita tahu gembala kita yang terbaik di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Epistel untuk kita minggu ini terambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 34. Adik-adik yang sudah siap Alkitabnya bisa dibuka. Markus 4 ayat 26 sampai 34. Sudah, kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Adik-adik, walaupun kita besar, kecil, baik kulit kita yang hitam maupun putih, kita semua bersaudara di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
Yang kedua, untuk tugasnya adik-adik bisa lihat di grup Natoras. Jangan lupa ya Dek ya untuk mengumpulkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, namun semua itu lebih tinggi kasih Tuhan Yesus dan juga lebih dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu kita sama-sama bernyanyi adik-adik ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pujian syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan, ibadah sekolah minggu pada hari ini dapat kami melaksanakannya dengan baik walaupun melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, Engkau berkenan menerimanya sebagai persembahan kami. Kiranya pada saat ini kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan jemaat-Mu terutama anak sekolah minggu dapat dengan mudah memahaminya dan dapat melaksanakannya dalam perjalanan hidup kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga dalam pelayanan firman hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami menyambut firman Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita sebagai khotbah renungan pada hari ini, yaitu tertulis di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-21. Efesus 2 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayatnya yang ke-21. Kita baca 1, 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman Perjanjian Baru, kota Efesus ini terletak di pantai Laut Tengah, menjadi ibu kota provinsi, kota Romawi yang disebut Asia. Kota metropolitan ini bergaya Yunani dan menjadi pusat kebudayaan Yunani serta pusat pemujaan Dewi Artemis, termasuk juga penyembahan kepada Kaisar Agustus. Di kota Efesus inilah bertemu berbagai aliran kepercayaan, berbagai agama, berbagai budaya, berbagai suku bangsa dan ras. Maka sebagai kota
dengan berbagai bentuk keanekaragaman, identitas yang beraneka ragam, maka sering terjadi gesekan-gesekan sosial yang tidak terhindarkan. Akibatnya, masing-masing kelompok akan cenderung kembali ke habitatnya masing-masing. Maka pada surat Efesus 2 ayat yang ke-21 ini, Rasul Paulus menggeser metafora yang ia gunakan dari anggota rumah tangga menjadi rumah Allah. Jelas kita lihat di dalam nats kita, yakni di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Gambaran jemaat sebagai rumah Allah dalam nats ini sangat kontras dengan keadaan jemaat di Efesus pada saat itu. Mereka dahulu hidup tanpa Allah di dunia. Kini justru Allah berkenan berdiam di tengah-tengah mereka. Mereka yang dahulu mati di dalam dosa, dikuasai oleh roh-roh jahat dan berbagai hawa nafsu, kini menjadi kediaman Allah. Di dalam nats kita ini dikatakan, di dalam Dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa melindungi kita, memberkati kita. Tumbuh seluruh bangunan artinya adalah jemaat-jemaat, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, terutama anak-anak sekolah minggu, termasuk bangunan yang sementara dibentuk oleh Tuhan. Rapi tersusun artinya satu dengan yang lain digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap orang yang dibentuk, yang dipilih, yang ditangkap oleh Tuhan Yesus disusun kembali sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam Kristus untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Allah di dalam bait-Nya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kita ini menjadi tempat Allah berdiam. Tubuh kita ini menjadi bait Allah. Anak-anak sekolah minggu menjadi bait Allah. Keluarga orang tua menjadi bait Allah yang dibangun oleh Tuhan dengan rapi. Artinya kita dibaharui dari hari lepas hari serta berkelanjutan supaya layak ditempati oleh Allah. Maka untuk itu kita harus hidup kudus, hidup suci, hidup berkenan. Artinya seluruh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita harus terpisah dari cara hidup duniawi yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Itulah sebabnya kita harus berusaha agar hidup kita senantiasa layak di hadapan Allah dan pantas Allah berdiam di dalamnya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, ibaratnya seorang ayah membangun sebuah rumah. Rumah ini kita ibaratkan bait Allah. Pada awalnya, sang ayah pasti membuat pondasi yang kuat supaya tahan gempa misalnya. Kemudian kokoh untuk menopang material bangunan yang berikutnya. Sehingga pembangunan akan dilanjutkan dengan ruangan demi ruangan sampai selesai dengan baik dan siap serta nyaman untuk ditinggali oleh keluarga. Selama dalam pembangunan, tentu ayah akan melihat di mana yang kurang baik akan diperbaiki, di mana yang kurang pantas akan diperbaiki. Maka setelah selesai rumah terbangun, sang ayah akan merasa lega karena melihat bangunan itu
akan rapi, bagus, dan nyaman untuk ditempati. Demikian juga kita sebagai tubuh Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Iman kepercayaan kita telah dibangun dengan fondasi yang sudah diletakkan di atas firman Allah, di mana pembangunannya sedang berlangsung dan terus berlangsung. Proses demi proses akan berlangsung dan setiap bagian akan dirapikan Tuhan sehingga kita terus-menerus tumbuh di dalam firman Tuhan dan menjadi bait yang kudus di dalam Kristus. Demikianlah hidup kita setiap hari tetap diproses oleh firman Allah sebagai landasan yang akan menuju kesempurnaan, di mana Tuhan senantiasa melihat kehidupan kita, memproses kehidupan kita dari hari lepas hari. Bagaimana cara kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta membuat diri kita atau menjadi bait Allah yang kudus? Tentu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan rohani atau persekutuan-persekutuan atau kegiatan-kegiatan, contohnya sekolah minggu yang kita laksanakan setiap minggu. Tetapi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja bukan merupakan suatu tempat konser, tetapi gereja adalah wadah tempat orang percaya, tempat orang beriman bersekutu dan berkumpul memuji Yesus Kristus serta beribadah kepada Tuhan yang kita agungkan. Ibadah jangan hanya menjadi rutinitas. Ibadah jangan menjadi kebiasaan belaka. Ibadah jangan menjadi suatu paksaan dari orang tua. Tetapi anak-anak sekolah minggu, ibadah yang kita laksanakan, sekolah minggu yang kita ikuti, walaupun melalui online, biarlah ibadah yang kita laksanakan itu membawa kita dan menumbuhkan iman kita sehingga kita lebih dekat kepada Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Untuk itu anak-anak, cintailah ibadah, cintailah persekutuan dengan sesama orang Kristen supaya bait Allah di dalam diri kita terpancar dan terbentuk oleh anugerah dan pengasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah tubuh kita, tubuh anak-anak sekolah minggu menjadi bait Allah yang kudus di dalam penebusan Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib. Untuk itu anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun iman kepercayaan kita di dalam firman Tuhan untuk senantiasa dari hari lepas hari tetap diproses sehingga setiap kelakuan, setiap pekerjaan, setiap tindak tanduk kita tetap bercermin kepada firman Allah sebagai fondasi yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, batu penjuru dunia yang sudah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan melalui urapan Roh Kudus-Mu senantiasa membangun iman kepercayaan kami di dalam firman Tuhan sehingga pelayanan dan pekerjaan kami menjadi harum dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk Tuhan Yesus membentuk pribadi-pribadi kami, pribadi-pribadi sekolah minggu menjadi bait Allah yang kudus untuk tempat Allah bersemayam di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami senantiasa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami pada saat ini di mana pandemi Corona COVID-19
masih melanda dunia ini. Untuk itu Bapa di surga, lindungi, jaga dan peliharakan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa dari Yesus Kristus, sehingga kami jemaat, terutama orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau pilih untuk mengikut dan mempercayai Engkau, terhindar dari virus corona ini. Kami percaya dan yakin kuasa Allah lebih kuat daripada kuasa virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, kami sebagai orang tua, biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang turun atas kami, sehingga kami bisa mendidik, membimbing anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan dengar-dengaran akan nasihat orang tuanya. Demikian juga pendidikan anak-anak kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati mereka, anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan Yesus, sediakanlah tempat untuk mereka menimba ilmu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat 3 tokoh yang taat kepada Tuhan, yaitu Sadrak, Mesat, dan Abednego. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikannya. Kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.